Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Rika Andini dengan NIM I1A219029. Di sini saya akan membahas tentang ilmu balaghah yang berjudul menyebut dan membuang musnad ilaih. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu musnad ilaih. Nah, musnad ilaih secara bahasa ialah menyandarkan atau yang disandarkan kepadanya. Sedangkan secara istilah, musnad ilaih adalah mubtada yang mempunyai khobar, fa'il, naibul fa'il, dan beberapa isim dari amil nawasikh. Contoh, Muhammadun qaimun. Muhammadun sebagai musnad ilaih, qaimun sebagai musnad. Contoh lain, Jaa Muhammadun. Jaa sebagai musnad, Muhammadun sebagai musnad ilaih. Selanjutnya, menyebut musnad ilaih. Setiap kata yang memiliki atau yang mempunyai makna pada susunan kalimat patut disebutkan, karena untuk menunjukkan makna yang dimaksudnya. Oleh karena itu, musnad ilaih itu wajib disebutkan. Az-zikir secara leksikal berarti menyebut. Nah, sedangkan secara terminologi dalam ilmu lughah, az-zikir ini menyebut musnad ilaih. Dalam praktek berbahasa, az-zikir mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, al-idah wa al-tafriq, menjelaskan dan membedakan. Penyebutan musnad ilaih pada suatu kalimat salah satunya bertujuan untuk menjelaskan subjek pada suatu nisbah. Jika musnad ilaih itu tidak disebutkan, maka tidak akan muncul kesan khususnya. Yang kedua, ghabawal al-mukhatab, menganggap mukhatab itu tidak tahu. Mutakalim yang menganggap mukhatab tidak mengetahui apa-apa, tidak tahu apa-apa, ia akan menyebutkan musnad ilaih pada suatu kalimat yang ia ucapkan. Nah, jadi dengan menyebutkan musnad ilaih, mukhatab mengetahui fa'il, mubtada, dan fungsi-fungsi lain tersebut dan fungsi-fungsi lain termasuk musnad ilaih. 3. Talazzuz, senang menyebutnya. Jika seorang mutakalim senang menyebutkan sesuatu, ia pasti akan sering menyebutnya atau banyak menyebutnya. Selanjutnya, membuang musnad ilaih. Ketentuan dasar dalam membuang musnad ilaih dalam kalimat harus ada hal yang menunjukkan terhadapnya. Jika tidak, maka membuang musnad ilaih ini malah menjadi teka-teki yang tidak jelas. Salah satu syarat membuang musnad ilaih apabila musnad ilaih yang dibuang itu harus jelas. Al-harz secara leksikal artinya membuang, sedangkan secara terminologi ilmu balaghah, al-harz ini artinya membuang musnad ilaih. Nah, al-harz ini merupakan kebalikan dari az-zikir. Al-harz ini dalam praktek berbahasa Arab dan praktek berbahasa memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk meringkas atau karena sempitnya konteks kalimat. Yang kedua, terpeliharanya lisan ketika menyebutnya. Yang ketiga, li'al-hujnah, merasa jijik jika menyebutnya. Jika seseorang merasa jijik menyebut sesuatu, apakah itu nama orang ataupun kata benda, ia pasti tidak akan menyebutnya, bahkan atau mengganti kata tersebut itu dengan kata-kata yang sebanding dengannya. Yang ketiga, li'al-ta'mim. Li'al-ta'mim ini bertujuan untuk mengeneralkan pertanyaan. Suatu pertanyaan yang subjeknya tidak disebutkan secara jelas, maka menimbulkan kesan bahwa pertanyaan tersebut berlaku untuk umum atau orang banyak. Yang kelima, ikhfau al-amri an ghairi al-mukhattab. Kadang-kadang seorang mutakalim ingin merahasiakan musnad ilaih kepada selain orang yang diajak bicaranya atau mukhatab. Untuk itu, ia membuang musnad ilaih sehingga orang lain itu tidak mengetahui siapa subjeknya.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.